Oke, kini kita ke sorotan hiburan, Saudara, karena sudah hari Jumat, besok libur kita ngomongin yang santai-santai. Ini buat Anda penggemar K-pop, mungkin dalam beberapa minggu terakhir ini mengikuti kekisruhan yang sedang terjadi pada dua agensi raksasa Korea Selatan, yaitu HYBE dan juga SM Entertainment. Nah, kita lihat Saudara, kalau ngomongin HYBE, mungkin Anda tahu itu adalah agensi yang menaungi BTS, lalu juga sempat ada girl band baru, ini ada New Jeans dari anak usahanya HYBE, Seventeen. Nah, ini adalah HYBE. Sementara SM Entertainment ini menaungi ada EXO, NCT, Red Velvet, Girls' Generation ya kalau untuk K-pop lama ini yang tahunya, dan juga Super Junior. Nah, ribut-ribut soal HYBE yang dikabarkan mau mencaplok dan jadi saham atau jadi pengendali saham terbesar di SM, akhirnya fansnya SM Entertainment ini beberapa hari yang lalu bahkan sempat mengirim truk berisi protes, bilangnya kalau tolong nih lindungi artis-artis SM Entertainment. Sementara dari fan-nya HYBE ini merespon dengan bilang, ya ampun udahlah cuman buang-buang uang aja. Pertanyaannya, kenapa sih mencaplok saham ini jadi permasalahan? Oke, kita lihat ya garis waktunya gitu. Jadi semua ini bermula ketika pendiri SM Entertainment yaitu Lee Soo-man ini mundur dari SM Entertainment di awal Februari lalu. Dia ini mundur setelah co-CEO SM Entertainment bilang kalau perusahaan telah mengakhiri kontrak dengan Lee Soo-man. Padahal dia sebenarnya pendirinya ya, makanya namanya SM. Itu tuh singkatan dari nama pendirinya, Soo-man gitu. Nah akhirnya Lee Soo-man ini mundur, lalu dia juga sekaligus melepas sahamnya, lalu menjual ke agensi pesaingnya sebenarnya kan. Nah dia ngejual ke HYBE Entertainment yang akhirnya dibeli nih oleh HYBE Entertainment sebesar 14,8% atau senilai 422,8 miliar won. Kalau kita rupiahin nih nilai penjualannya adalah 5 triliun rupiah. Luar biasa gede banget ya. Nah perjanjian antara HYBE dan Lee Soo-man ini sebenarnya respon atau banyak yang bilang ini tuh kok kayak aksi balas dendamnya Soo-man ya setelah SM Entertainment ini ketika dia akhirnya diasingkan lalu didepak gitu, lalu SM Entertainment tiba-tiba kerjasama nih, bikin kerjasama dengan perusahaan hiburan Kakao. Nah Kakao ini disepakati atau kesepakatannya terjadi ketika sebenarnya SM Entertainment ini masih ada kisruh dengan Lee Soo-man. Tiba-tiba dia mendengar ada kerjasama dengan Kakao, dan Kakao ini jadi pemegang saham kedua terbesar di SM Entertainment dengan cakupan 9,06% atau senilai 217 miliar rupiah. Nah pembelian Kakao dengan masuknya Kakao ke SM Entertainment ini akhirnya berarti SM secara resmi menyerahkan ada hak distribusi lagu, lalu produksi musik-musik artisnya ke Kakao Entertainment. Lalu muncullah akhirnya Lee Soo-man ini menggugat SM Entertainment karena dia bilang kesepakatan ini nggak benar, orang mereka lagi kisruh kok tiba-tiba kerjasama sama perusahaan lain dan besar lagi kerjasamanya menjadi pemegang saham terbesar kedua nih Kakao. Lalu muncul lagi akhirnya HYBE setelah mendapatkan saham 14%, kok kayaknya nggak cukup ya, kita kayaknya mau nambah nih jadi 25%. HYBE berencana menambah sahamnya di SM Entertainment. Nah soal keputusan yang akan diambil, apakah nantinya benar nih bisa ngambil 25% lagi, lalu apakah Lee Soo-man bisa menjual sahamnya, ini nantinya akan disepakati oleh pemegang saham minoritas yang adanya atau sebesar 60%, nanti akan diputuskan di akhir Maret dalam rapat pemegang saham. Nah saya akan tunjukkan kepada Anda Saudara, kalau sekarang komposisi pemegang saham di SM Entertainment nih siapa aja sih? Kita buka datanya Saudara. Kita lihat yang ini dulu, yang di sebelah sini. Kalau kita lihat datanya, yang terbesar memang pemegang saham lain 65,78. Tapi ini adalah kumpulan dari para investor-investor retail yang membeli sahamnya di bursa saham Korea. Totalnya ada 65,78%. Tapi kalau melihat dari direksinya memang yang terbesar adalah Lee Soo-man 18,46%. Lalu kalau Anda lihat juga Badan Pensiun Nasional aja sampai berinvestasi ya di SM Entertainment. Saking mungkin industri K-pop ini besar sekali di Korea. Ini adalah data dari pemegang saham lama. Kalau nanti di tanggal akhir Maret ketok palu nih para saham pemegang minoritas ini sepakat untuk Kakao masuk dan juga HYBE masuk, ini adalah pemegang saham barunya. Jadi nanti
isoman akan kecil sekali, 3,6% saja untuk pemegang sahamnya yang ada di sini. Nah, pemegang saham terbesar pertamanya adalah Hype 14,8%, pemegang saham terbesar kedua adalah KakaoTalk 9,05%. Ini kalau nanti di akhir Maret nanti ketok palu nih saham-saham pemegang saham minoritas yang ada di sini, ini setuju dan sepakat KakaoTalk dan juga Hype masuk. Ditambah nanti juga akan ada pembicaraan soal rencana Hype masuk ke SM Entertainment lebih besar lagi, 25% porsinya. Nah, di tengah persaingan mendapatkan hak suara untuk memegang saham minoritas ini, ada muncul akun media sosial dengan nama SM with Hype. Isinya ini soal kampanyenya Hype dan juga SM memperkenalkan dan menguraikan misalnya ada visi, strategi dan kebijakan mereka demi SM di masa depan. Kayak pemilihan presiden ya sampai ada kampanye-kampanyenya gitu. Nah, pasca kekisruhan SM dan Hype soal pemegang saham yang ada di SM ini, kita lihat pergerakan saham kedua perusahaan ini ternyata bertolak belakang loh. Kita lihat ya saudara. Kami tunjukkan kepada Anda dalam 1 bulan terakhir yang di sebelah sini adalah saham SM Entertainment. Anda lihat pergerakannya ini relatif meningkat dari 3 Februari 91 ribu won menjadi 128 ribu won di 2 Maret. Sementara saham Hype-nya fluktuasinya sebenarnya malah turun dari yang tadinya 195 ribu won turun menjadi 187 ribu won. Apakah ini artinya sentimennya baik kalau buat orang-orang yang memegang SM Entertainment seneng nih Hype masuk, sementara yang memegang Hype nggak seneng Hype masuk ke SM, atau ada yang lain? Nah, soal harga ini nih, Hype juga akhirnya mencurigai ada permainan di internal yang memainkan harga SM Entertainment. Karena sebenarnya ketika Hype bilang mau menambah kepemilikan saham 25%, dia bilang nanti mereka akan mau beli ketika harganya ada di 100.000 sampai 120.000 won. Masuk akal karena ketika dia mengumumkan itu harga SM ada di 91.000 won. Tapi tiba-tiba kok naik ya lama-lama menjadi 128.000 won. Jadi Hype tuh curiga ini kayaknya ada yang sengaja naikin deh supaya Hype batal menambah porsi mereka karena harga sahamnya menjadi 128.000 won. Akhirnya pertanyaannya muncul, kenapa sih segitunya SM Entertainment ini takut ketika Hype masuk ke mereka? Yang pertama adalah fans-fansnya ini sebenarnya khawatir ketika Hype nantinya masuk ke SM Entertainment akan ada pilih kasih gitu antara artis-artis jebolannya SM dan artis-artis jebolannya Hype. SM Entertainment saat ini kan punya 17 artis nih ya, ada 17 grup, lalu ada 20 artis individu, sementara Hype ada 7 grup, lalu ada 10 artis solo. Nah, ini jadi permasalahan. Nanti kalau ada lagu baru, siapa nih duluan yang dapat lagu barunya? Begitulah kekhawatiran fans. Belum lagi soal harga tiket. Nah, bukan rahasia lagi, Hype ini selalu mematok harga tinggi, harga tiket mahal kalau artis-artisnya konser ya. Buat Anda, ARMY lumayan kan langsung cekak gitu ya dompetnya ketika BTS manggung. Nah, ini juga akhirnya menambah kekhawatiran jangan-jangan nanti artis-artis SM harganya jadi makin mahal. Padahal dulu nggak semahal itu ketika SM Entertainment masih berdiri sendiri. Oke, kita akhiri kisruhan ini. Nanti kita lihat ya di akhir Maret karena rapat pemegang sahamnya ada di akhir Maret 2023.